Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, kita mari mengutip sebuah tema, yaitu pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu pun malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aisma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat wahai Rasulullah, pada suatu saat engkau akan merasakan kematian. Yang mana pada nasihat ini mengungkapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau hidup bagaimana engkau mau. Bila engkau hidup untuk mencari harta, silahkan. Bila engkau hidup untuk mencari pangkat dan jabatan, silahkan. Bila engkau hidup untuk bersenang-senang di dalam dunia ini, tafadhal. Tapi ingat wahai Rasulullah, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan merasakan kematian." Kemudian malaikat Jibril berpesan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang kedua. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? "Wahai Rasulullah, wa ahbib man syi'ta." Cintailah apa yang engkau sukai ya Rasulullah. Engkau cinta kepada saudaramu, silahkan. Engkau cinta kepada sahabat dan jabatanmu, silahkan. Dan engkau cinta kepada hartamu, silahkan. Tapi ingat wahai Rasulullah, fa innaka mufarriquhu, bahwa sungguhnya engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Sekarang engkau bersama dengan anak, sekarang engkau bersama dengan sahabat-sahabat, sekarang engkau bersama dengan hartamu. Tapi ingat, pada suatu ketika sahabat, jabatan dan pangkat dan hartamu akan berpisah dengan dirimu. Kemudian malaikat Jibril juga berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang ketiga. "Wahai Rasulullah, wa a'mal ma syi'ta." Perbuatlah apa yang engkau ingin perbuat ya Rasulullah. Engkau ingin berbuat maksiat, silahkan. Bila engkau mempergunakan kakimu ke tempat yang tidak diridai oleh Allah, silahkan. Bila engkau mempergunakan matamu untuk melihat barang yang haram, tafadhal. Tapi ingat wahai Rasulullah, fa innaka majziyun bih. Apa yang engkau ingin perbuat di dalam dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah mengisyarahkan nasihat ini bukanlah khusus untuk kepada Rasulullah. Akan tetapi nasihat ini merupakan nasihat buat kita semua. Yang mana bila kita hidup ingin mencari pangkat dan jabatan, yang mana dalam hidup kita ingin mencari kesenangan dunia, tafadhal. Tapi ingat, pada suatu saat kita akan merasakan kematian. Maka di saat itulah apa yang kita bawa di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat yang kedua yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah juga merupakan isyarah untuk kita sebagai umat Rasulullah. Kita cinta kepada anak kita, silahkan. Kita cinta kepada jabatan dan harta kita, silahkan. Tapi ingat, apa yang menjadi kita cinta kepada mereka tersebut bisa membuat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan cinta kita terhadap anak kita, jangan sampai dengan cinta kita terhadap harta dan jabatan kita menjadi murka Allah terhadap kita semua. Karena pada suatu saat apa yang kita cintai tersebut akan berpisah dengan kita. Kemudian yang ketiga, kita ingin memperbuat apa yang kita ingin perbuat. Kita ingin berjalan ke tempat maksiat, silahkan. Kita ingin mempergunakan mata untuk melihat pemandangan yang tidak wajar untuk kita pandang, silahkan. Bahkan kita mempergunakan tangan kita untuk mencuri barang orang, tafadhal. Tapi ingat, pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Sesuai dalam surat Yasin mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat, mulut kita akan terkunci,
maka yang akan menjadi saksi pada saat itu semua yang ada pada tubuh kita. Tangan menjadi saksi, mata menjadi saksi, kaki menjadi saksi, bahkan maaf cakap wahai saudara-saudaraku, sampai kemaluan kita juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasih umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semasih Allah memberikan kekuatan kepada kita, maka kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan kehidupan kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah cinta kita terhadap anak kita dan jabatan kita untuk mendekatkan kita dengan Allah, dan pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan rasa untuk memperbuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi motivasi dan nasihat bagi pribadi saya sendiri, dan mungkin menjadi nasihat buat kita semua. Mari dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.